Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Aziza Marfuah dengan NIM 3411221063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan dan perbandingan dari prosesor, VGA, dan storage untuk memenuhi tugas praktikum organisasi komputer modul ke-9. Dalam materi ini terdiri dari penjelasan prosesor, lalu prosesor Intel dan AMD, kemudian penjelasan VGA, Nvidia dan Radeon, dan yang terakhir storage, penjelasan storage, HDD dan SSD. Kemudian yang kedua ada perbandingan dari ketiga hardware tersebut. Penjelasan prosesor, VGA, dan storage. Untuk prosesor ini merupakan komponen utama atau otak dari laptop dan komputer yang terletak di tengah motherboard. Prosesor ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah berpusat dari prosesor. Untuk prosesor ada Intel dan AMD. Prosesor Intel ini merupakan prosesor yang paling populer dan banyak digunakan pada laptop dan komputer. Prosesor ini diproduksi oleh perusahaan Intel Corporation. Selanjutnya, prosesor AMD merupakan prosesor yang diminati para gamers karena produknya yang sudah dilengkapi graphic card. Kemudian ada VGA atau Video Graphics Adapter merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA ini sering disebut sebagai kartu grafis. Untuk VGA ini ada Nvidia dan Radeon. Nvidia dikenal sebagai salah satu pilihan VGA berkualitas untuk mendukung performa komputer gaming maupun profesional. Lalu Radeon ini merupakan kartu grafis keluaran AMD yang memiliki banyak pendukung untuk membuat video beresolusi tinggi. Selanjutnya ada storage device. Storage device ini merupakan sebuah media penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti video, foto, dan dokumen digital lainnya. Fungsi storage sangat kompleks dan berkaitan dengan penyimpanan digital. Untuk storage ada HDD dan SSD. HDD atau hard disk drive storage ini digunakan untuk menyimpan data yang dikelola melalui komputer, terdiri dari HDD internal dan HDD eksternal. Kemudian ada SSD atau solid state drive yang merupakan perangkat penyimpanan yang menggunakan non-volatile memory sebagai medianya. Selanjutnya ada perbandingan prosesor, VGA, dan storage. Yang pertama, perbandingan prosesor antara Intel versus AMD. Perbandingan yang pertama, arsitektur prosesor. AMD menggunakan memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data prosesor ke chipset lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain tersebut. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Lalu yang kedua, dari segi kecepatan, Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD dari segi kinerja. Walaupun tidak kalah jauh, tetapi Intel memiliki kecepatan yang lebih baik daripada AMD.
Kemudian yang ketiga, dari segi grafis game, AMD terbukti lebih kuat karena AMD mampu bertahan di posisi suhu laptop yang meningkat tanpa mengurangi performa dari prosesor tersebut. Kemudian yang keempat, daily use. Intel lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari karena Intel memiliki kapasitas memori internal yang lebih besar, sehingga kapasitas ini cocok digunakan untuk aplikasi-aplikasi berat. Kemudian yang kelima, dalam segi manajemen suhu, Intel mengatur suhu lebih baik daripada AMD karena Intel memiliki teknologi penyesuaian suhu otomatis yang membuat Intel jauh lebih tenang. Kemudian yang keenam, dari segi multimedia, Intel lebih unggul daripada AMD karena gambar yang dihasilkan oleh Intel jauh lebih tajam dan jelas. AMD tertinggal karena kinerja single core Intel jauh lebih baik. Kemudian yang ketujuh, dari segi mendeteksi virus, AMD dinilai lebih unggul karena teknologi mutakhir yang efektif untuk mendeteksi virus yang AMD miliki. Di prosesor Intel belum mempunyai teknologi tersebut. Dan yang terakhir, dari segi harga, laptop yang menggunakan prosesor Intel terbilang sedikit lebih mahal dibandingkan AMD. Jika Anda ingin laptop dengan spesifikasi tinggi tetapi harga yang murah, maka pilih laptop dengan prosesor AMD. Dan jika Anda ingin laptop dengan performa multimedia yang baik dan memiliki budget yang lebih, maka pilihlah laptop dengan prosesor Intel. Selanjutnya ada perbandingan VGA Nvidia versus Radeon. Yang pertama, VGA Nvidia lebih cocok untuk gaming, dikarenakan VGA Nvidia ini lebih fokus menggarap grafis untuk gaming. Fitur yang dimilikinya lebih fokus meningkatkan kualitas video, penampilan konten 3D, dan game kelas berat. Yang kedua, VGA Radeon lebih cocok untuk multimedia. AMD Radeon mempunyai banyak ekstensi pendukung untuk membuat video beresolusi tinggi, seperti fitur CUDA yang memungkinkan VGA untuk memantau kinerja CPU saat memutar video beresolusi tinggi. Lalu yang ketiga, ada harga VGA Nvidia versus VGA Radeon. VGA AMD Radeon ini lebih murah dibandingkan Nvidia, tetapi meski harganya lebih murah, VGA Radeon ini kurang dilirik oleh konsumen karena performanya yang kurang dari segi gaming. Sebaliknya, Nvidia lebih mahal dan memiliki banyak varian. Meskipun mahal, namun terjamin kualitas grafisnya yang lebih cocok untuk gaming. Kemudian perbandingan storage antara HDD versus SSD. Yang pertama dari segi ketahanan atau daya tahan, SSD dapat bertahan lebih dari 20 tahun, sedangkan HDD bergantung pada cara pemakaian si pengguna. Kemudian yang kedua, dari segi kenyamanan, dalam membaca data, SSD menggunakan sistem digital yang lebih cepat dan mengkonsumsi power yang lebih sedikit, sedangkan HDD masih menggunakan piring cakram sehingga berkecepatan lebih lambat dan mengkonsumsi power yang boros. Kemudian yang ketiga, kecepatan.
Kecepatan rata-rata SSD dalam membaca dan menulis data mencapai 550 MB per second, sedangkan HDD hanya memiliki 60 MB per second sebagai kecepatan rata-ratanya dalam membaca dan menulis data. Kemudian dari segi berat hardware, SSD jauh lebih ringan dibandingkan HDD karena komponen piringan HDD yang membuat ukurannya lebih besar sehingga lebih berat dari SSD. Kemudian dari segi harga, SSD memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan HDD karena SSD ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh HDD seperti dari segi kecepatan dan dari segi tahan lama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.